Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua sahabat, terutama untuk fans berat MotoGP dimanapun Anda berada di seluruh pelosok Nusantara. Selamat berjumpa kembali dengan Endri Atasiki Channel. Semoga di video ini bisa memberikan informasi kepada sahabat semua tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan dalam memberikan informasi atau memberikan narasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Bagi sahabat semua yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa untuk like dan juga share video ini ke sosial media Anda. Kemudian apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sampai saat ini begitu menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan sekali. Dari mulai trek lurus sepanjang 700 meter, kemudian tunnel yang pertama, kemudian drainase di tikungan pertama, tikungan kedua, keempat, ketujuh, dan ke-13 sudah menunjukkan yang sangat signifikan sekali. Terutama untuk semua lintasan di service road sudah hampir tersambung, hanya menyisakan sedikit lagi untuk bisa tersambung untuk keseluruhan. Bahkan begitu banyak untuk servis road yang sudah dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama, tinggal menunggu pengaspalan untuk tahap yang kedua. Baik sahabat semua, di depan kita ini adalah merupakan trek lurus sepanjang 700 meter. Dan informasi juga bagi Anda semua bahwa di sebelah kiri lintasan yang lurus ini nanti akan dibangun pedok. Kemudian di sebelah kanannya nanti akan dibangun tribun yang memanjang dari awal trek lurus hingga mencapai ke tunnel yang pertama. Untuk trek lurus ini sudah begitu rapi dan sudah begitu mulus sahabat semua, bahkan sudah diberikan cairan Pemkot ya untuk cairan dasar pengaspalan. Namun di sini sepertinya untuk sebelah kirinya ini seperti terpotong-potong ya sahabat semua. Ini adalah merupakan pemasangan drainase hauraton ya sahabat semua. Nah, seperti inilah kondisi di trek yang lurus sepanjang 700 meter. Kemudian kita lanjut untuk meninjau pembangunan di tunnel yang pertama. Tunnel yang pertama ini mempunyai panjang 65 meter, kemudian lebar 12 meter dan tinggi kurang lebih 6-7 meter. Kalau kita perhatikan di sini sudah begitu mulus, sudah selesai ya untuk tahap pembangunan atau pengecoran dinding atas. Bahkan di sini sudah mulai diratakan ya. Untuk trek utamanya nanti akan tersambung hingga ke tikungan yang pertama. Nah, seperti inilah sahabat semua untuk tunnel yang pertama. Kemudian di ujung tunnel juga ini adalah jalan terusan menuju zona luar sirkuit, yang nantinya jalan ini akan langsung terhubung dengan jalan yang langsung menuju ke bandara atau ke bypass. Untuk pengerjaan di tunnel yang pertama ini seringkali para pekerja melakukan kerja lembur hingga larut malam ya sahabat, untuk mengejar target demi tercapainya sirkuit MotoGP Mandalika selesai tepat pada waktunya. Nah, ini merupakan di ujung lintasan lurus atau trek lurus sahabat, dimana main treknya atau trek utamanya sudah diberikan cairan Pemkot atau dasar pengaspalan. Kemudian di depan ini adalah merupakan drainase yang pertama yang dibangun sebelum tikungan yang pertama. Kalau kita lihat di sini banyak sekali alat berat yang sedang meratakan, merapihkan ya untuk penimbunan drainase, sehingga nanti drainase ini akan terkubur. Lanjut kita meninjau untuk tikungan yang pertama.
Kalau kita perhatikan di sebelah kiri untuk servis rootnya sudah diberikan pengaspalan untuk tahap yang pertama ya sahabat, hingga mencapai ke tikungan yang kedua di depan. Kemudian area gravelnya sudah lumayan ya, hanya menyisakan sedikit lagi, sudah diberikan biotek dan juga penghamparan kerikil-kerikil kecil sebagai pengaman nanti ketika para rider mengalami crash. Lanjut ke tikungan yang kedua. Sebelum tikungan yang kedua, di sini dibangun drainase yang sangat panjang sekali seperti apa yang kita lihat di bawah. Ini adalah merupakan pemberian beton ya, atau cor beton untuk trek yang utama atau main treknya sebelum nanti ditimbun oleh subbis. Kemudian untuk tikungan yang kedua, ketiga, yang keempat seperti ini sahabat. Sudah begitu mulus, hanya tinggal memberikan penghamparan subvis untuk lapisan selanjutnya. Dan kemudian nanti setelah itu akan diratakan oleh grader dan juga dipadatkan oleh vibrating roller. Seperti inilah di tikungan yang keempat ini. Kemudian di depan sebelum tikungan yang kelima, di sini masih terputus ya oleh pembangunan drainase juga yang sangat panjang sekali. Kelihatannya dari video atas drainase ini begitu kecil, padahal ketika saya mengambil video bawah ternyata drainase ini cukup besar dan cukup dalam. Lanjut ke tikungan yang kelima sahabat, ini adalah merupakan tikungan yang kelima. Kalau kita perhatikan di sini untuk service root bagian kiri dan bagian kanannya sudah cukup mulus, bahkan sudah dilakukan pengaspalan. Hanya saja di service root bagian kirinya belum tersambung hingga ke tikungan yang keenam di depan. Nah, ini adalah merupakan lintasan dari tikungan kelima menuju tikungan yang keenam. Kalau kita perhatikan di tengah di tikungan yang keenam ini sebagian sudah diberikan premfoot atau cairan dasar pengaspalan. Kemudian di samping kiri untuk service rootnya sudah dilakukan pengaspalan untuk lapis pertama. Kemudian area gravelnya juga di sini sudah diberikan biotek dan juga sudah diberikan kerikil-kerikil kecil. Lanjut kita meninjau untuk tikungan yang ketujuh, dimana sebelum tikungan yang ketujuh di sini juga dibangun drainase sahabat. Jadi drainase di sirkuit Mandalika ini begitu banyak ya, karena memang diprioritaskan untuk mengalirkan air dari dalam zona sirkuit menuju zona luar sirkuit, agar sirkuit Mandalika ini nantinya benar-benar terbebas dari genangan air dan banjir. Seperti yang kita lihat di sini sudah diberikan beton ya, cor beton untuk trek yang utamanya atau main treknya, hanya tinggal melakukan penimbunan. Kemudian ini adalah merupakan tikungan yang ketujuh, sudah begitu mulus, bahkan untuk servis rootnya juga sudah dilakukan pengaspalan dasar. Baik sahabat, lanjut kita meninjau untuk pembangunan tunnel yang kedua, di mana tunnel yang kedua ini dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan ke-8. Kalau kita perhatikan dari kejauhan, di sini hanya tinggal menyisakan sedikit lagi sebelah kiri kita untuk pengecoran dinding atas. Nah, seperti ini sahabat untuk tunnel yang kedua. Sudah begitu mulus ya. Bahkan di samping kedua sampingnya sudah diberikan untuk kerikil ataupun juga untuk penimbunan agar nanti sirkuit Mandalika ini dari tikungan ke-7 menuju tikungan yang ke-8 ini akan segera rata. Jadi nanti ketika sudah dicor seluruhnya nanti akan diratakan, akan ditimbun, sehingga nanti untuk tunnel ini tidak akan terlihat lagi ya sahabat semua. Baik sahabat, demikianlah video kali ini. Saya hanya memberikan video dari lintasan lurus ya hingga ke tunnel yang kedua. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan. Sekali lagi, tanpa dukungan sahabat semua, saya bukan apa-apa. Mohon dengan hormat untuk mensubscribe ya, subscribe terlebih dahulu sebelum meninggalkan video ini kalau yang belum subscribe. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya dan share video ini ke sosial media Anda.
Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan dan di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.